ngerinya kita, jangan sampai tobat itu di alam kubur. Iya, jangan sampai nyesel itu di alam kubur. Itu maknanya tutup pintu tobat itu, karena di Al-Quran sudah banyak sekali pesan Allah. Udah kita perhatiin. Makanya kalau kita semakin baca Al-Quran itu kayak semakin takut kita. Kayak gitu, semakin takut rasanya. Terutama kalau kita tahu kalau kita tahu petunjuknya, gitu, instruksinya. Dia bilang, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Terus Allah jawab, faqtarafu bi dzambihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Udah. Kemudian Allah bilang begini. Disimpulkan. Ini kan berarti kebalikannya, berarti kalau adegan yang tadi kita melihat ada neraka jahanam, ada mereka mengakui dosanya di sana, mereka mengakui kalau sudah datang pembawa peringatan, mereka mengakui diri mereka sudah mendustakan, kayak gitu, mereka mengakui dan mereka, kita tahu mereka dihinakan. Dan ini kebalikannya, bagaimana kepada orang-orang yang beriman kepada sang pemberi peringatan tadi, kayak gitu. Kita bahwa kita takut, ya Allah, kayak inna sholati wa nusuki, hidupku dan matiku hanya untukmu, kita takut kayak gitu. Jadi dengan penuh ketakutan dan berusaha memegang janji kita setiap sholat itu yang namanya khusyuk itu, karena khusyuk diambil kata ketakutan. Nama dia mirip dengan takwa, khusyuk takwa itu agak mirip dia artinya kayak gitu, maknanya. Jadi kalau kita bilang apa itu sholat khusyuk, betul, kalau untuk menjadi harus benar bacaannya apa segala macam. Tapi yang utama itu bukan kepada lisan dan apa kita baca, tetapi niat dan hati kita yang benar-benar ingin tidak mau bikin Allah itu marah, kayak gitu loh. Dengan sikap kita, karena kan sholat itu kan kita berjanji, Kak, saya janji ya Kak ya, pokoknya saya akan begini gini. Bukan saya ngomong ketika kayak gitu, saya keluar dari pagar, saya melakukan hal-hal yang sebuah penghinaan atau sebuah penghinaan yang buruk-buruk. Bukan masalah saya perjanjiannya harus bagus kata-katanya, tetapi apa yang saya lakukan setelah saya berjanji itu. Kalau suami mengatakan pada istrinya, sayangku, aku tidak akan mengkhianati, aku akan memberikan banyak aku pakai kayak gini. Bukan masalah pandai dia ngomong, mengatur kata, tidak ada salahnya dia berbicara, intonasinya bukan begitu, tetapi apa yang dia perbuat setelah dia berkata seperti itu. Kalau di hati dia ngomong, walaupun dia biasa-biasa aja, tetapi benar deh dia punya komitmen, keinginan, rasa takut, dia ingin mengkhianati, berarti insya Allah dia akan terjaga kayak gitu keluar dari situ. Itu khusyuk ya sebenarnya. Makanya dia bilang sholat khusyuk itu beratnya itu bukan karena kita harus konsentrasi, yang utama dimaksud beratnya adalah kita pegang komitmen kita. Jadi saya ketawa kalau mau sholat khusyuk. Udah biasa, betul sih juga, karena kan tak mungkin kalau kita namanya kita berjanji, karena kita berjanji sama Allah kan, sholat nusuki kan tidak mungkin juga kayak gitu, inna sholati wa nusuki, dalam hati tidak juga begitu ibaratnya. Karena anak kan begitu, nusuki kan anak juga kayak gitu kan, menyesuaikan juga gestur, gerakan tubuh hati kita kan juga, tapi bukan itu yang utama. Iya, tapi bukan itu makna tujuannya, walaupun itu mendukung. Yang mendukung itu komitmen kita pegang janji kita. Makanya Allah kan bilang kan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Firman wa aqimus apa dalam surat Al-Baqarah itu, Malik, apa dia bilang? Perhatiin begitu dari tadi pikirannya kemana coba? Mana surat yang khusus dalam Al-Baqarah, ayat yang mana? Orang dia tidak dengerin. Yang ayat apa yang namanya beratnya sholat yang khusyuk itu? Oh, itu tambahin surat. Ya, yang mana ayatnya, yang mana? Dari ayat Bani Israil itu. Wasta'inu bis sabri was salah. Dan ista'in. Apa itu ista'in? Ada di Al-Fatihah, ista'inu itu ada. Iya karena budu, iya karena kepada kamu kami berista'inu. Apa ista'inu? Minta tolong. Iya, kepadamu kami menghamba, kepadamu kami mengista'inu, kita bilang.
Berarti ista'inu adalah minta Enggak tahu. ya minta tolong. Wasta'inu, dan minta tolonglah. Wasta'inu, caranya minta tolong dengan cara apa? Sholat Belum. dengan sabar. Sabar duluan disebut. Berarti Sabar dulu baru sholat. berarti pengucapan penyebutan sabar pertama itu bukan sebuah kebetulan, karena tahan dulu, karena belum tentu Allah karena kan kadang-kadang kita minta tolong itu tidak baik, makanya ditahan sama Allah, padahal kita nggak tahu kalau itu kebaikannya apa kalau itu dia ditahan sama Allah kayak gitu. Makanya kita disuruh bertahan. Bertahan itu saya bilang, apa yang dimaksud dengan sabar? Sabar itu adalah bertahan dalam mengikuti dalam menit perintah Allah, bukan sabar diam tojok, diam di sini diam, itu bukan sabar namanya, oon namanya. Artinya sabar arti dalam Al-Quran adalah tahan dalam mengikuti petunjuk Al-Quran dan hadis, itu namanya definisi sabar. Bukan diolok diam, dipukul diam kayak gitu, bukan. Kalau orang kan sabar, kamu dipukul diam itu sabar, bukan, itu bodoh namanya. Jadi wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Nah, kemudian apa komennya Allah? Dia yang itu berarti kalimat apa itu? Tanya, perintah, kasih tahu. Tahu. Perintah. Apa wasta'inu bis-sabri? Wasta'inu, Perintah. iya, kan kita disuruh mintalah tolong kayak gitu. Kalau dan mereka minta tolong, berarti itu memberitahu, dan minta tolonglah berarti nyuruh. Wasta'inu bis-sabri Di antara was-shalah. yang tiga itu perintah yang mana ya? Ngasih tahu, nyuruh, nanya. Nyuruh dong. Nyuruh. Nyuruh kan, memerintahkan nyuruh kan sama.